Coba aja lihat nanti apa yang terjadi dengan pencernaan you guys all. Push. Itu obat lambung paling mudah itu. Dia slowing down aging tadi, nambahin estrogen juga, nguatin tulang juga. 40 tahun ke atas, 10 sampai 12 menit saja orang itu bisa meluangkan waktu untuk latih. Itu sudah sangat baik dalam memperbaiki toleransi gula. Itu buat anti radang ya. Sekaligus buat nguatin tulangnya. Terutama orang-orang yang sudah mulai masuk pramenopause itu. Itu sampai teman-teman tuh sudah bingung, udah banyak banget resep-resep yang saya sampaikan itu sebenarnya isinya sederhana aja. Contoh, ini enak banget, serius. Nanti kerjain di rumah. Apa ya? Coba diingat nih. Oh itu, pepaya. Pepaya, pundak, lutut, kaki. Bukan. Pepaya itu dikerok, potong gitu kan, gitu. Buang bijinya, terus kerok. Nah, habis dikerok itu nggak usah di blender, jangan di blender supaya masih bisa dikunyah. Nah, terus kasih ini, pepayanya. Enggak, ini durian. Jeruk nipis. Kenapa jeruk nipis lebih kuat rasanya daripada ini kalau saya? Semakin asam, semakin tinggi vitamin C-nya. Makanya madu yang paling asam madu apa? Atau madu trigona. Madu orang Jawa bilang madu kelanceng. Kan asam tuh, itu madu yang tinggi vitamin C-nya. Nah gitu, ya. Nah, kasih ini. Kemudian selanjutnya apa? Selanjutnya saya kasih garam dikit. Katakanlah dalam mangkok tuh kan, saya garam. Kemudian apa lagi? Biasanya kalau ada gula aren, nah saya biasa dibawain tuh sama asisten saya tuh dari kampungnya. Gula aren kampung gitu kan, yang dari daun pisang tuh loh. Bungkusnya itu kan, bukan gula merah ya. Gula merah saya suzon. Mohon maaf. Kayaknya gula merah tuh banyakkan gulanya daripada beneran gula merahnya. Nggak usah kita bahas lah. Itu diparut-parut, diparut gitu kan. Diparut, jangan dibikin cair. Biar ada krenyes-krenyesnya. Masukin situ. Kalau nggak ada pakai madu pakai madu boleh nggak? Boleh. Kalau nggak ada pakai gula singkong boleh. Nah, terus kasih lagi satu toppingnya. Ini toppingnya ini yang mungkin di luar perkiraan BMKG. Toppingnya apa? Kelapa. Kelapa tua yang nggak tua-tua banget. Ya kelapa yang buat santan itu, nanti cari yang agak lembut dagingnya. Nanti Anda ya belilah gitu kan, potong-potong bikin dadu gitu. Susah digambarkan rasanya kayak apa. Ada asamnya, ada manisnya, udah gitu ada lemaknya di situ. Kan lemaknya dari kelapa. Coba aja lihat nanti apa yang terjadi dengan pencernaan you guys all. Push. Gitu, itu contohnya gitu ya. Jadi akhirnya tuh, ya bilang tadi, hal-hal begitu tuh menjadi kebiasaan saya gitu kan. Nah, kan udah habis. Karena enak, akhirnya kan habis. Nah gitu ya, tadi sudah saya jelaskan tadi, ada yang detox-detoxnya itu, ya. Kemudian banyak lagi, termasuk tadi, si tulang tadi itu, anggaplah nih tulang gitu, Anda beli tulang 1-2 kilo tulang kambing gitu kan, lalu Anda masak, kasih bumbu, kasih air di situ, ya, bawang putih apa segala macam gitu kan. Terus dalam itu tambahin cabai, sambil lada hitam, harus ada itu. Supaya kolagennya aktif. Ya, kemudian nanti, nih saya ajarin caranya. Setelah dimakan itu, ya sudah pernah saya jelasin deh. Setelah siap nih, tulangnya buang, ya saring airnya, simpen, nanti mau masuk kulkas juga nggak apa-apa. Nah, dimakannya sama hati. Bukan pakai hati ya, hati sapi, hati ayam. Buat apa? Karena kolagen tadi akan jauh lebih bekerja aktif kalau ada tembaga, koper. Nah, choppernya itu tuh ada di hati. Jadi kebayang misalkan ini nih, Anda beli
daging apa hati sapi misalkan dengan dioseng-oseng pakai minyak kelapa atau pakai butter atau pakai ghee, kasih bumbu sedikit cocok itu. Nah, habis itu si kuah kaldunya itu Anda masukin itu. Kebayang kan? Nah, itu. Nah, gitulah kurang lebih gambarnya. Jadi vitamin C-nya dapat, zinc-nya dapat, tembaganya dapat. Itu kolagennya akan bekerja dengan optimal dan diminumnya banyak 100 cc sehari. Makan tiap hari itu gitu kan. Itu obat lambung paling mudah itu. Masalah perlambungan di luar kalau mau pakai produk yang saya buat namanya lambung ceria itu juga gampang itu. Si siapa tuh namanya? Kaldu itu. Kemudian apalagi apa namanya produk yang tinggi atau bisa nyerap racun. Jamur. Jamur. Semua jenis jamur lah ya. Jamur apa nih? Jamur kuping, jamur telinga. Ada lucu tuh bahasa Padang. Kambing tuh bahasa Padangnya kambiang. Kuping bahasa Padangnya? Oke. Talingo. Lucu-lucuan aja dikit. Zaitun itu ya, sebenarnya salah satu sumber lemak ini, sumber lemak yang dia punya kolagen juga setahu saya cukup tinggi zaitun itu. Ya makanya coba tiap hari ibu-ibu makan minum zaitun. Fungsinya apa sebenarnya? Sebenarnya fungsinya itu adalah dia tadi ya, dia slowing down aging tadi, nambahin estrogen juga, nguatin tulang juga, termasuk minyak-minyak yang lain ya selain zaitun tadi. Tadi pagi saya minum itu zaitun. Berapa sendok nggak tahu, langsung dari botolnya. Minum gitu. Jangan diikutin. Terus apa lagi? Selain itu, selain jamur tadi yang detok-detoknya, kemudian kolagennya, seratnya itu sudah dijelaskan tadi, serat-seratan itu termasuk juga rumput laut. Ya. Kalau saya ada air kelapa gitu ya, air kelapa biasanya saya ambil tuh air kelapa tua aja, masukin rumput laut, masukin lidah buaya, masukin kolang-kaling, potongin buah-buah yang tidak terlalu matang. Itu udah seratnya tinggi banget itu. Campurkan sedikit sama madu dan garam. Ya. Gitu. Kemudian nah, terakhir udah hampir jam 11. Saran saya tiap hari ya, di luar tadi puasanya sih. Ini kan judulnya secara fisiknya, termasuk juga olahraga paling bagus waktu puasa. Waktu puasa itu olahraga asal tidak sampai membatalkan puasa nggak masalah. Jadi beberapa yang saya baca itu ternyata olahraga waktu perut kosong atau lagi kondisi puasa itu ternyata ngebus ya, meningkatkan produksi growth hormone itu berlimpahnya berapa kali lipat. Jadi gini nih, misalkan nih jelang-jelang ini gini, kalau saya ngomong gini jangan bentur-benturkan dengan agama ya. Contoh gini, ketika saya bilang memang betul menjelang waktu berbuka puasa itu waktu yang paling mustajab berdoa, jangan dibentur-benturkan. Tapi kalau kita bisa ya push up beberapa kali saja menjelang buka puasa itu bagus. Gak usah banyak-banyak. Ya, push up-nya 10 kali, squat-nya 20 kali, kemudian Barbie tau? Yang dia, nah ini buku aja lah di sini. Lihat ya Barbie gitu, apa dia orang, Barbie itu dia kayak itu, kemudian ditegak lagi gitu. Jongkok lagi gitu loh. Apa nih, squat Barbie apa gitu loh. Itu 10 kali aja. Bahkan saya baca terakhir ada penelitian yang saya baca itu 10-12 menit saja orang itu bisa meluangkan waktu untuk latihan beban. Terus banyak, gue usah lama-lama deh, sehari 10-20, itu sudah sangat baik dalam memperbaiki toleransi gula.
Ya. Jadi saya pesan kepada ibu-ibu, nah termasuk tadi kan kita baca estrogen tadi kan. Estrogen itu juga banyak pada kacang-kacangan, termasuk kacang hijau, kacang kedelai, bengkuang, bengkuang, ya. Bengkuang tuh bagus buat estrogennya. Sama juga dengan itu tuh, air beras, air tajin. Kan beras tuh dipakai loh buat kosmetik kan. Anunya itu, bubunya itu, asal berasnya bener ya. Ya, seperti itu. Nah, eh yang tadi ya, di luar daripada itu, tadi kan tadi ada bawang brotnya, ada kaldunya, kemudian latihan beban ya. Ya, push upan aja. Makanya sekarang udah mulai marak tuh banyak yang ahwat-ahwat nge-gym. Begitu kan? Ahwat nge-gym, pisah laki-laki perempuan ya. Terjaga aura segala macam. Bagus tuh kalau punya dana bikin itu. Adam Gym sama Hawa Gym. Saya ngomong gini di Bali ada loh. Ada di Bali itu teman saya pernah cerita, udah lama itu. Di Bali itu sudah ada Adam Gym, Hawa Gym, nggak Pak nyampur. Nah, 40 tahun ke atas, ya usia-usia matang gitu kan terjadi penurunan massa otot. Ya, maka penurunan massa otot itu bisa dicegah dengan cara latihan beban. Jadi banyakin massa ototnya. Dengan cara apa? Latihan beban. Caranya kayak gimana? Macam-macam. Nah sekarang nanti kalau di rumah ada tempat kosong, nah dibikin tuh buat pull up. Gak usah pull up dulu, hanging dulu. 10 detik, 20 detik, itu bagus banget buat ini. Saya baca lagi, ada penelitian itu bagus banget hanging gitu tuh. Gak usah lama-lama dulu. Kalau sudah jago mah bisa pull up, jadi lama-lama jadi kardio dia. Gitu. Ya bikin taruh di dinding gitu kan, gantung aja gitu kan. Gitu. Sehari, 1 kali, 2 kali, 3 kali, nanti lama-lama bisa naik sendiri. Dokter sudah bisa belum? Belum. Belum. Kalau gantungan monyetnya bisa lah. Tung 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 gitu. Itu kan inu. Suka ngetes badan saya itu masih oke apa enggak. Karena kan saya ngomongin tentang kesehatan, saya juga berantakan kan nggak lucu. Makanya alhamdulillah, masya Allah nggak sombong sih ya. Umur segini nggak pakai kacamata. Saya kalau datang ke dokter mata masih kelihatan kalau dites gitu kan. Karena emang saya saya batasin juga. Kalau nelpon nggak mau saya taruh di sini. Kan radiasi. Gitu. Main badminton kemarin 9 set. Wih. Insya Allah. Main 9 set, 7 set menang. Lawan teman-teman saya yang umurnya di bawah saya semua. Iya. Lagi lucu-lucunya Bu sekarang. Umur saya. Lagi lucu. Lihat di juga ada di Google mah. Gitu. Dijaga badannya ya. Entah pakai puasa. Makanya saya bilang tuh ya Masya Allah ya agama ini tuh memberikan banyak sekali cara kita untuk sekedar kalau cuman sekedar menjaga kesehatan, berlimpah ruah caranya beneran. Ya, seperti itu. Mau olahraga, mau pagi jalan juga nggak apa-apa. Saya kemarin tuh sempat ke salah satu pondok, bukan kemarin, beberapa waktu lalu saya sempat ke satu pondok di daerah Jawa Timur. Itu santrinya puluhan ribu. Itu yang punya pondok itu ya, pengurusnya itu yang katakanlah kiainya lah gitu kan. Itu Masya Allah rutin banget. Tiap hari itu setengah jam kudaan. Setengah jam jalan kaki atau apa, kemudian setengah jamnya latihan beban. Rutin. Makanya kalau kita tuh sudah disiplin sama badan kita, mau ada orang, mau ada teman, mau nggak ada, kita tuh olahraga aja. Gitu loh. Muslim itu sebenarnya nggak butuh banget motivasi. Motivasi itu kalah sama disiplin. Paksain kadang-kadang bukan beberapa ya. Ada waktu itu kita harus paksain. Dengan kalau saya sepedaan aja, mau ada teman, mau nggak ada mah. Sepeda kadang sampai 3 jam, 4 jam, kadang-kadang saya sampai mana nggak tahu juga nih. Gitu. Senang aja. Ya, nerutin bukit gitu. Jadi
Ya judulnya mudah-mudahan gitu kan kita jaga kayak begini dalam bentuk rasa syukur kita ya sehingga nanti sampai jelang-jelang sisa kontrak habis, kontrak di dunia habis, badan masih bisa dipakai dengan tenang, dengan bagus ya, tanpa penyakit gitu kan. Jangan maksudnya 40 tahun dengkul sudah kelutuk gitu kan. Gitu. Ya, 50 tahun tuh Nabi baru perang loh. Baru jihad loh. 50 tahun kita pensiun malah. Kan ada yang nggak beres dengan badan nih gitu kan. Makanya makanya kalau kita lihat bagaimana sosok tadi ya, sosok tubuh Nabi itu kan Masya Allah ya. Terjaga banget ya. Makan yang agak-agak aneh sedikit nggak mau, makan dop yang biawaknya padang pasir beliau nggak mau. Sahabatnya meskipun itu halal ya. Meskipun itu halal. Gitu ya. Mudah-mudahan dapat gambarannya ya, dan tadi mungkin nanti dipelajari lagi di rumah kayak apa ya. Kalau seandainya saya berat untuk berpuasa gimana? Gak apa-apa. Minimal Anda dapat pahala puasanya. Jangan cara ngasih makan orang berbuka puasa. Iya kan? Jangan sampai misalkan gini nih, oke Senin nggak puasa, Kamis nggak puasa, Ayam Mulbit nggak puasa. Pikirin bagaimana caranya Anda dapat pahala puasa orang. Itu. So, saya jujur li ya, saya sendiri kadang-kadang Senin kadang banyak meeting, Kamis jadwal ngaji, gitu kan. Akhirnya kayak gimana caranya? Saya nggak mau ketinggalan momen lah. Ya titip ke temen, ini tolong dibuka ini buat gitu kan. Karena kan lagi kumpul kayak begitu, gimana juga mau puasa gitu loh. Gitu. Tapi kalau sudah Ramadan, kalau udah Ramadan tuh habis-habisan banget. Makanya kalau Ramadan tuh boleh dibilang saya sahur sama buka tuh hampir-hampir nggak banyak makan, sama sekali nggak banyak makan. Bener-bener bulan detox banget buat saya, nggak banyak makan, nggak banyak ngomong, kajian pun saya liburin. Saya mau menikmati waktu saya bersama Allah. Ramadan. Biasanya kalau Ramadan biasanya pekan kedua pun kalau mau ada kajian tuh cuma di pekan kedua. Pekan 1 sama ketiga mah sudah selesai pasti iktikaf. Gitu. Pekan pertama ya lagi anulah seperti itulah ya, makanya ini Ramadan mau datang kita munculkan kebahagiaan ya, keceriaan, karena bulan ini adalah bulan yang Allah berikan banyak sekali faidahnya atau fadilahnya kepada kita semua ya. Kan kisahnya ada tuh, meskipun riwayat ini tuh riwayat yang lemah ya, Abu Jahal itu kan salah satu, Abu Jahal apa Abu Lahab ya? Abu Jahal. Salah satu musuh Islam lah ya. Yang itu Abu Jahal ini kan pamannya Nabi. Nah itu disebutkan Allah ringankan siksanya Abu Jahal itu gara-gara waktu Muhammad SAW itu lahir, Abu Jahal itu merasa bahagia. Merasa bahagia dengan kehadiran atau lahirnya Nabi SAW. Gara-gara itu Allah ringankan siksanya Abu Jahal. Padahal kafir. Maksud saya, pakai tools seperti itu tuh dalam kita sebagai muslim. Contoh mungkin menghadapi Ramadan, mau datang bahagia, munculkan bahagia. Meskipun saya nggak tahu hadisnya kayak apa, ada beberapa riwayat yang lemah, bahkan palsu gitu kan. Orang yang berbahagia dengan Ramadan gitu-gitulah. Tapi intinya, semua yang ada dalam syariat ini harus membuat kita tuh bahagia. Ya, dan tadi pesan saya coba dimodulasi itu, karena wanita itu Anda ya adalah sosok yang sangat dominan perasaan, tidak apa-apa itu fitrahnya, sunatullahnya begitu, cuman dimodulasi sedikit, ya supaya nanti ketika jangan sampai perasaan itu mendominasi. Contoh kalau perempuan, salah satu masalah perempuan itu kan ketika mereka cemburu, parah kalau mereka tuh cemburunya, ampun deh bener-bener. Kalau kata ulama tuh mereka sudah tidak tahu lagi lembah atas sama lembah bawah, tidak paham. Itu kalau wanita cemburu. Nah, sekarang saya tanya, sebelum kita tutup, kalau ada pertanyaan satu nggak apa-apa. Bagaimana cara mengatasi cemburu? Atau cara memodulasi cemburu? Tahu nggak cara gimana? Akalnya digedein. Akal dinaikkan, iman dinaikkan. Karena cemburu itu kan kalau dia sudah berlebihan, dia masuk ke wilayah hawa nafsu. Ya. Makanya iman dinaikkan, akal dikuatkan, ketemu tuh cemburunya akan reda. Bukan nggak boleh cemburu, harus tetap ada. Bahkan urusan cemburu tuh bahkan bisa sampai urusan surga neraka.
Seorang laki-laki tidak punya cemburu terhadap istrinya, nah itu dayus itu kan, nggak boleh. Perempuan juga sama, harus punya rasa cemburu pada suami, tapi dianuin, dimodulasi. Allahu a'lam bishawab. Ada yang mau tanya? Ya, satu aja ya. Nah, dua lah. Hah? Ya, itu tuh disiapin anunya, teleskop. Ya, ini ibu mana tadi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dokter, saya mau menanyakan tentang eh, rempah dari pegagan, daun pegagan. Eh, saya masih awam, walaupun saya sudah baca di Google itu eh, sepertinya memang obat yang saya butuhkan saat ini. Jadi saya itu eh, kakinya kaki lutut sampai ke ini tuh keras-keras, jadi kayak ada kristal-kristal tuh Ustadz. Nah, kemarin saya bawa ke tukang urut, habis itu diurut sama beliau disarankan untuk minum daun pegagan. Nah, saya ikutin sarannya, alhamdulillah ini berkurang gitu Ustadz gitu. Nah, momen ini saya manfaatkan untuk bertanya sama Ustadz, apakah benar kandungan dalam daun pegagan itu bisa melancarkan peredaran darah. Terus kontraindikasinya itu ada, saya itu jadi kayak ini, apa namanya, panas dalam. Sehingga saya minum juga daun saga. Begitu Ustadz. Nah, saat ini masih berjalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau enak terusin aja lah Bu. Ibu nggak ada masalah kan minum itu kan? Panas dalam tadi. Oh, panas dalam. Ya, sehingga saya gunakan daun saga. Kan dengar dari sekitar bahwa daun saga untuk meredakan panas dalam itu. Cuman saat ini masih berlangsung aja sih. Cuman saya tidak Apanya? tahu Panas sampai dalam kapan. ya? Panas dalam ya? Minum daun Pegagannya? pegagan itu membuat saya jadi panas dalam. Nah, Harusnya sih enggak. nah itu Harusnya. dia. Berarti Karena mungkin tubuh kita lagi iya, sakit aja. iya. Oh, sekarang. Karena pegagan itu termasuk tumbuhan dingin sebenarnya. Secara sifat ya. Secara sifat dia sifatnya dingin, kemudian dia diuretik. Diuretik itu justru malah mengeluarkan air. Ya. Kemudian juga dia sangat tinggi dengan zat ginkgo bilobanya juga, atau mungkin zat buat, saya lupa, omega 3 apa gitu, nanti bisa dibaca lah itu. Buat otak juga, dan dia juga punya efek buat melenturkan pembuluh darah juga, melancarkan aliran darah juga. Cuman dia juga punya efek menurunkan tensi. Makanya saya bingung ketika Ibu tadi nyampaikan dia menyebabkan panas dalam, saya belum tahu tuh mekanisme gimana. Cuman kalau Ibu tadi bilang masalah tulang ya, tulang tadi itu apa namanya, sudah enakan terusin aja. Cuman mungkin saran saya, kalau secara efek anti radang dia nggak terlalu kuat. Saran saya mungkin ibu perlu tambahkan kunyit sama lada hitam. Jadi kunyit nih kayak gini nih, satu atau dua itu kan, nambah lada hitam ya 5 butir atau 3 butir, hancurin, geprek-geprekin, kasih air panas, minum. Itu buat anti radang ya. Sekaligus buat nguatin tulangnya. Tambahkan dengan zaitun juga nggak apa-apa. Atau tambahkan dengan kaldu tulang tadi tuh 100 cc sehari ya. Itu. Kalau panas dalamnya mungkin nggak apa-apa minum daun saga, atau ibu minum ini makan lidah buaya. Lidah buaya. Gitu. Cukup Bu ya? Ada lagi? Banyak. Di depan nih ibu nih tadi nih. Tapi mic-nya nggak ada. Nah, ibu aja dulu. Apa Bu yang di sini? Bentar ya, sini dulu. Yang banyak-banyak. Belum tentu juga saya bisa jawab. Hah?
Ya tadi karena semua hormon-hormon penjaganya itu berkurang semua. Jadi gini, ketika menopause itu banyak terjadi penurunan, setahu saya sih ya, banyak terjadi penurunan hormon estrogen, testosteron, progesteron, semua turun tuh. Kayak menopause ya. Makanya saya bilang tadi, kenapa saya sarankan terutama orang-orang yang sudah mulai masuk pramenopause itu mulai latihan beban. Tuh. Yang kedua apa? Perbanyaklah sumber-sumber makanan-makanan yang tinggi estrogen. Tadi saya jelaskan ada zaitun, ada alpukat gitu kan. Kemudian ada juga kayak kacang-kacangan, biji-bijian. Itu juga bukan menambahkan, tapi dia paling tidak menjaga jangan sampai turunin kencang banget. Yang kedua, ketiga apa? Banyakin puasa. Ketiga, keempat, saran tanya, misalkan mudah-mudahan bukan ibu ya. Tadi katakan orang-orang menopause itu cenderung badannya pasti ada kaitan dengan apa yang dia makan. Kalau orangnya banyak puasa, makannya sedikit, terus tiba-tiba badannya gede, jadi gemuk, maaf gitu kan, kayaknya nggak masuk akal. Gitu loh. Nah tinggal di list makanan-makanan yang memicu gini. Ada makanan-makanan yang membuat jadi gini. Ketika Anda pergi ke restoran, lalu Anda di restoran itu dikasih sebelum makan dikasih roti, jangan makan rotinya. Tahu nggak kenapa? Karena gula itu bikin craving. Jadi makan tuh kayak nggak cukup terus. Makanya di usia kayak begini, ibu malah lebih saya sarankan kalau yang saya tahuin itu makan protein. Nah, protein, daging, ikan, segala macam itu jauh lebih baik gitu kan untuk mengurangi itu atau membuat laparnya lebih lama bertahan, kenyangnya lebih lama, maaf. Hmm. Ya nggak apa-apa. Kalau biasanya sudah masuk menopause itu kan gini, ada banyak tumor-tumor dan kista atau apa ya di perempuan itu yang kaitannya sama siklus hormon. Kalau sudah menopause biasanya kan udah turun semua tuh testosteron, turun estrogen, terus segala macam, relatively aman asal dia tidak membesar. Termasuk juga tadi mohon maaf ketika ibu menyatakan kok badan saya agak gede, agak gemuk segala macam, coba ibu diukur dulu pakai skala yang benar, supaya tidak subjektif gitu loh. Kita merasa gemuk ternyata secara itunya enggak juga gitu loh. Itu kan bisa dihitung ya. Seperti itu. Gitu Ibu. Hah? Eh kalau banyak kan maaf ya perut yang membesar ke depan itu tuh gara-gara over karbo biasanya. Over karbo. Kalau ibu latih ototnya segala macam nanti lama-lama kan dia over karbo. Kayak gini. Ini saya kasih tahu ilmunya ya. Ini hasil akhir misalkan. Ini prosesnya, ini depannya. Oke, orang makan lemak tidak sehat. Contoh lemak tidak sehat contohnya apa? Dari minyak-minyak goreng tuh misalkan. Yang lama segala macam, lama-lama di tubuh kita kan disimpan tuh. Dari lemak ketemu lemak. Nah, tapi yang kita tidak sadarin banyak tumpukan lemak di badan kita itu bukan karena lemak. Tapi dari apa coba? Gula. Karena gula nih, ketika orang makan gula, nggak dipakai sama tubuh, diubah menjadi glikogen. Glikogen nggak dipakai sama tubuh, jadi lemak. Makanya kenapa puasa itu bisa menurunkan berat badan? Karena cadangan gula yang tadi dalam bentuk glikogen dan lemak tadi dipakai sama dia. Ya, makanya sebenarnya kalau nanti Ramadan ini mau trial gitu kan, coba aja tuh, gak usah banyak makanan-makanan yang tinggi gula waktu buka dan sahurnya. Misalkan nyoba-nyoba ya, seminggu tuh sahur pakai air, buka pakai air. Misalkan. Ngambil barokahnya aja. Habis itu list yang Anda makan adalah makanan-makanan yang tidak tinggi gula. Contoh buah yang tidak tinggi gula apa? Melon. Melon, semangka, pepaya nggak tinggi gula tuh pepaya. Itu juga bisa, ya. Sehingga nanti lama-lama terkikis sendiri lemak itu, ya. Lemaknya karena nggak ada, jadi tubuh tuh kalau tidak ada bahan baku misalkan karbohidrat, dia akan cari sumber yang kedua, glikogennya. Glikogen nggak ada, dia akan cari lemak. Makanya puasa itu
salah satu metode fat loss yang paling efektif. Sepanjang apa? Jangan kasih gula. Nah itulah akhirnya muncullah teori-teori tentang keto-keto itu. Kan nggak makan gula tuh. Meskipun kalau saya sih nggak pakai gitu-gitu banget gitu kan. Nggak apa-apa makan gula dalam konteks gula kompleks ya. Gula yang masih ada seratnya misalkan kayak umbi-umbian nggak masalah. Biasanya itu terjadi gara-gara yang dikonsumsi itu gula yang nggak ada serat. White bread, roti putih itu. Ya, itu tuh nggak ada serat. Mimian itu, ya termasuk juga makanan-makanan ultra processed food, ya seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Satu lagi ya terakhir. Mana dia? Ya ibu yang terlihat aja bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ustadz, nama saya Debbie, saya mempunyai putri umur 24 tahun, punya riwayat tipes dan juga sekarang GERD karena asam lambung yang tinggi. Sehari-harinya itu dia sering mual dan juga sering diare dan itu sangat mengganggu aktivitas dia sehari-hari sedang bekerja. Kira-kira Ustadz, obat herbal apa yang bagus untuk dikonsumsinya? Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau yang ribet, mau yang simple. Kalau mau simple, minum lambung ceria itu loh. Lambung ceria ada produk saya di atas, itu yang simple. Tinggal diseduh, serbuk, kayaknya bentuk kayak sereal, tapi di situ banyak sekali seratnya, itu simple. Hah? Nggak apa-apa. Tapi ada satu sasetnya itu kurang lebih sekitar 80 kalorinya, ini nggak gede-gede banget. Gitu. Lambung ceria namanya. Kalau di atas ada kayaknya. Ada yang jual itu. Kalau mau nggak ribet, simple. Nanti dipikir saya jualan kan. Nah kalau nggak mau, kalau mau ribet sedikit, air tajin bisa. Satu. Kaldu tulang tadi juga bisa. Kemudian ini sama ini bisa kasih pandan. Jahe sama serai. Tiap hari diminum. Kemudian berikutnya apa? Probiotik. Boleh. Sebenarnya sih gini, saya tuh apa ya? Jadi berkaitan sama gula boleh nggak boleh? Tapi gula aren, gula apa? Ngemil apa? Ngemut gula aren juga nggak apa-apa. Gula batu nggak? Gula aren, gula nira, gula kelapa, nah itu. Gula singkong atau stevia oke. Atau madu oke. Kalau gula apa tuh namanya? Gula batu tuh saya agak curiga. Nah gitu. Nah ini namanya air mineral. Kan air putih. Ketemu begini jadi namanya kalau saya air mineral ini. Jadi kalau saya buka rahasianya sih, kenapa saya kuat main badminton karena ini. Jadi saya ambil air gini. Beberapa tuh saya baca ya, tapi ini saya nggak tahu, saya belum detailkan lagi. Mereka mengatakan bahwa minum air putih saja itu kurang bagus. Harus ada tambahannya di situ. Makanya ada dokter-dokter di Amerika namanya Dr. James Dinick itu dia katakan bahwa pre-workout dia bilang Anda harus minum salt water dia bilang. Air tambahkan dengan garam. Kenapa garam? Karena garam itu isinya mineral. Gitu loh. Ini juga sama, ini kan isinya mineral, enzim semua. Jadi kalau saya biasanya bagi mau olahraga kayak kemarin badminton apa segala macam itu teman-teman saya tahu tuh, saya ambil satu botol air mineral biasa itu saya peresin beginian itu minuman saya selama main gitu. Atau kalau yang main beban itu disarankan minum kopi pahit.
Ustadz itu bisa nambah, itu tensinya rendah banget selalu 80/60 nggak pernah lebih. Nggak apa-apa. Kan sudah pernah saya jelaskan di sini. Gini, ini terakhir ya. Supaya ibu-ibu, bapak-bapak, saya bapak-bapak nggak ada. Ibu-ibu, bapak. Satu orang dua. Gini, ini kami baik-baik ini. Supaya nanti Anda mengerti badan Anda. Ada orang diciptakan, Allah menciptakan semua itu seimbang. Ada orang yang normal, ada orang yang hiper, ada orang yang hipo. Hiper itu yang tinggi, high, ada normal, ada ini. Nah gini, ini bukan bicara tentang itunya ya, apa namanya, bicara metabolisme saja. Oke. Ada orang yang dia bisa makan di pagi hari sekali sampai malam dia tak perlu makan. Itu tersebut orang yang hiper. Metabolismenya itu kuat, jadi kan nggak perlu. Nah, masalahnya adalah kalau yang di normal itu dia butuh beberapa momen untuk makan, ya, supaya ada power. Nah, yang repot itu hipo. Orang yang hipo ini, sekalian, dia nggak bisa perutnya kosong. Allah takdirkan dia semuanya rendah. Nanti kalau ibu cek, bukan hanya tensinya doang, itu gula darahnya pasti rendah juga. Gula darah rendah, tensi rendah, tiroidnya rendah, semua rendah. Artinya apa? Nggak usah dinaikkan. Hiduplah sebagai hipo. Jadi kalau misalkan dia 90/70 tensinya tetap bisa ngapa-ngapain, nggak apa-apa. Nggak usah dinaikin jadi 120/80 sebagaimana orang normal, nggak usah. Gula darahnya dia katakan biasanya gula darahnya itu bisa 60-70 misalkan, atau mungkin 60 lah misalkan, yang untuk orang dewasa, orang biasa, normal itu sudah agak low itu. Keliengan. Makanya banyak orang keliengan itu gara-gara paling sering penyebabnya adalah karena hipoglikemi namanya. Termasuk itu. Ya, jadi kalau sudah hipo, maka semua hipo. Hipotiroid, hipoglikemi, hipotensi, semua hipo. Diapain? Nggak usah diapain. Dipertahankan saja di situ. Contoh mungkin lambungnya juga nggak. Pasti akan hipo nggak? Pasti akan lipo, makanya lambungnya sakit. Kalau lambungnya sakit atau nggak nyaman kayak begitu, apa yang harus dilakukan? Jangan dikasih, jadi orangnya kan hipo. Nah sekarang saya tanya, kebanyakan obat-obat penurun asam lambung itu untuk orang hipo atau orang hiper? Hiper lah. Obat menurunkan asam lambung, berarti kan hiper. Nah di sini bukan hiper dia, justru malah hipo. Berarti kalau orang obat hipo, orang-orang hipo kayak ini konsep yang saya pahami ya, itu nggak usah dikasih obat nurunkan asam lambung lah, dia hipo. Caranya gimana supaya dia tenang berbahagia si anunya, lambungnya? Makan aja sering-sering, tapi jangan usah banyak-banyak. Nah, contoh mungkin paling gampang apa? Makan ubi umbian. Cilembu, ubi jalar, ubi ungu, bawa aja nyetok gitu kan. Karena banyak kan hipo itu gara-gara hiponya dia keliengan itu gara-gara hipo apa tadi? Hipoglikemi, gulanya kurang. Kalau gulanya kurang apa harus dikerjakan? Banyak yang makan gula. Gula yang paling bagus serat tubuh kita salah satunya adalah sumbernya dari umbi-umbian. Jadi bawa aja umbi kemana-mana. Makanya aneh kalau seandainya secara default badannya itu sudah hipo, tiba-tiba gula darahnya naik. Itu yang kalau bahasa yang saya pelajari itu tersesat dalam tanda kutip. Jadi kayak begini, mau diapain hiponya nggak usah diapa-apain, biarin aja. Yang paling penting apa? Jaga kestabilan dan vitalitas badannya tetap bisa beraktivitas, itu aja. Salah satunya apa? Isi perutnya dengan makanan-makanan yang padat, ya, umbi-umbian, telur, alpukatnya kayak begitu, atau talas itu juga bagus tuh. Termasuk juga probiotik-probiotikan yang bakteri-bakterian itu juga bagus dimakan, ya, seperti itu. Jadi nggak usah diapa-apain. Kaldu tulang tadi coba dikasih minum sama dia, gitu. Paham ya? Oke, cukup lah ya. Mau ada anu lagi soalnya. Baik, Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan bermanfaat ya apa yang saya sampaikan ini, dan di sisa waktu ini, mumpung kita masih dalam majelis ilmu, mari kita berdoa. Dan saya tidak akan pimpin doanya, karena Anda punya doa masing-masing. Ya, silakan berdoa, ya 5 menit setelah kita berdoa, ya, karena majelis ilmu seperti ini, majelis ilmu yang malaikat-malaikatnya Allah menaungi kita. Ya,
Silakan berdoa, kita mulai doa.